Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, fa ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala guna menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Bagaimana dijelaskan dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu. Maka kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih tergerak hati kita untuk menuju masjid, kemudian saling bertukar pikiran, saling sharing untuk mendalami agama Allah, itu agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Jadi tidaklah seorang kaum itu, tidaklah sekelompok manusia berkumpul yatluna kitaballah, kemudian membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mempelajari, saling mempelajari. Yatadarasu itu kalau dalam bahasa Arab ada imbuhan yatadaro, yata gitu. Artinya saling belajar, saling mempelajari. Yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan jiwa pada hati kita semua. Makanya tidak heran ketika kita membaca Al-Quran misalnya, atau kita sedang mempelajari Al-Quran, hati kita tenang, kemudian seakan-akan ngantuk gitu ya. Kadang-kadang sampai ngantuk karena saking tenangnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah itu meliputi kita semua. Wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat itu berkeliling di atas kita, menjaga kita. Bayangkan kalau yang jaga presiden pas pampres saja begitu ketat ya, apalagi yang jaga para malaikat, masya Allah, tidak diragukan lagi keamanannya gitu kan. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, kan gitu. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan ketika diperintah nggak pernah nolak, gitu kan. Itu salah satu sifat malaikat. Wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah, kemudian Allah menyebut-nyebut kaum tersebut di atas langit. Fi man 'indah, ya Allah berbincang-bincang bersama penduduk langit, membincangkan kita yang sedang belajar agama Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah kita masih ditemukan Allah untuk kesempatan kita kali ini adalah mempelajari tentang tafsir. Nah, sebelumnya Ana dikasih kesempatan sama Ustaz Agus, katanya sebelumnya belum pernah ada kajian tafsir. Ana yang duduk di sini, di depan sini, bukan berarti Ana yang paling berilmu, bukan. Jadi mungkin antum yang lebih paham daripada Ana. Jadi kenapa Ana duduk di sini? Karena Ana sudah pernah belajar duluan gitu. Jadi bukan berarti Ana orang yang berilmu, bukan.
Tapi karena memang sudah pernah belajar duluan. Jadi untuk menularkan ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Jadi dakwah bagi umat muslim itu profesi yang pertama. Di profesi yang pertama untuk para umat muslim yaitu dakwah fisabilillah, gitu ya. Kemudian tafsir sendiri itu ada banyak versi. Ada yang mengatakan tafsir ini dibagi menjadi 3, tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi, ada lagi tafsir bil isyarat gitu ya. Tafsir bil isyari itu ada banyak metode, seperti al-ijmali, metode ijmali, yaitu keseluruhan, mencakup keseluruhan. Ada lagi bil maudhu'. Maudhu' ini judul dengan judul. Jadi sesuai dengan maudhu', sesuai dengan judul. Judulnya misalnya apa? Misalnya tentang jinayah misalnya. Nanti ada ayatnya, kemudian ada tafsirnya. Yang akan kita pelajari pada kajian sekarang ini dan insya Allah yang akan datang, ini adalah kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Nama kitabnya Rawa'iul Bayan li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini salah satu ulama besar mufassir, ahli tafsir yang berasal dari Aleppo, Suriah. Jadi beliau itu kelahiran Suriah, kemudian tinggal lama di Mekah, Arab Saudi, dan menjadi guru besar di Jami'ah Ummul Qura, Makkah. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia pengarang kitab namanya Rawa'iul Bayan. Dan kebetulan kitab Rawa'iul Bayan ini merupakan kitab apa? Tentang maudhu'. Jadi ada maudhu'nya di dalam kitab ini, kemudian baru ada ayatnya di bawahnya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu berasal dari Suriah. Kemudian kalau ditanya apa sih pentingnya ilmu tafsir, itu sangat penting sekali, karena dari ilmu tafsir ini nanti banyak cabang-cabang ilmu. Contohnya ilmu fiqh, kemudian apa lagi, akidah. Jadi dari ilmu tafsir ini nanti banyak cabang-cabang ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih, ilmu akidah, kemudian bahkan tasawuf, itu nanti merujuknya di tafsir. Nanti sebagai pengantar kita akan mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Ana bacakan kitabnya Al-Muhadarah Al-Ula. Jadi nanti ada maudhu', kemudian ada ayatnya. Yang pertama Muhadarah Al-Ula. Pelajaran pertama, Fatihatul Kitab. Hadhihi surah Al-Karimah laha iddah asma. Ishtahara minha ma yali. Jadi nama Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini ada banyak nama. Ishtahara minha ma yali, dan menjadi masyhur. Nanti di bawah akan dijelaskan. Awalan Al-Fatihah, yang pertama adalah Al-Fatihah. Liftitahi kitabil aziz biha. Kenapa disebut Al-Fatihah? Liftitahi kitabil aziz biha. Karena yang membuka pertama susunan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Bukan berarti yang pertama turun. Haitsu annaha awal Quran fit tartibil ma'hud la fi nuzul. Jadi yang pertama, tartib yang pertama, urutan yang pertama dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Bukan berarti yang pertama turun ya. Kalau yang pertama turun apa? Surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kalau yang terakhir turun surat Al-Baqarah, Al-Maidah. Ta'rif? Tahu anu?
Lah, ada yang tahu? Terakhir apa? Yang terakhir surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan surat ini, surat Al-Maidah yang Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kata beliau di dalam kitab ini yang rajih itu, kata Syekh Ali As-Subuni, yang rajih itu yang Al-Baqarah itu. Ayatnya nanti dicari, ada surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah juz 2. Qala Ibnu Jarir At-Tabari sumiyat bi Fatihatil Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fis shalawat. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia membuka tulisan dalam kitab-kitab. Dan dalam kitab Al-Qur'an itu tertulis yang pertama yaitu Al-Fatihah. Tsaniyan Ummul Kitab. Jadi yang pertama tadi Al-Fatihah. Kemudian yang kedua Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Lishtimaliha 'alal maqasidil islamiyyah lil kitabil aziz. Karena dia mengandung, di dalamnya mengandung maqasid, inti-intisari, asas dalam Islam, lil kitabil aziz, di dalam Al-Quran itu. Jadi kenapa disebut Ummul Kitab? Karena dia mencakup semua intisari agama kita di dalam Al-Quran. Fafiha at-thana 'ala Allah jalla wa ala. Maka di dalamnya ada at-thana, pujian terhadap Allah jalla wa ala. Wa fiha itsbatur rububiyyah, penetapan ketuhanan kepada Allah. Wa fiha at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Bil amrillah, yaitu at-ta'abbud, beribadah dan perintah beribadah kepada Allah jalla wa ala. Wa fiha talabul hidayah. Kemudian di dalamnya juga ada talabul hidayah, mencari hidayah. Wa fiha akhbar an qasasil umam as-sabiqin. Di dalamnya juga ada akhbar, kabar-kabar tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu yang kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Wa fiha itla' ala ma'arijis sa'adat su'ada. Dan juga di dalamnya ada kisah-kisah tentang orang-orang yang su'ada, bahagia. Wa manazil ashqiya, dan juga orang-orang yang asqiya, sedih. Ila ghairi dzalika fahiya kal binisbati li baqiyatis suwar al-karimah. Dari apa yang kita baca tadi, di dalamnya ada tanah pujian kepada Allah, kemudian perintah menyembah kepada Allah, kemudian apa lagi? Itsbat rububiyah, penetapan ketuhanan kepada Allah. Lalu apa lagi? Thalabul hidayah. Maka kita bisa simpulkan bahwasannya fahiya kal maka seperti apa? Seperti seperti ibu, seperti induk, indukan. Binisbati baqiyati suwar al-karimah. Kalau kita lihat secara keseluruhan dalam surat yang berada dalam Al-Qur'an. Wal Arab tusammi kulla amrin jami'in. Maka orang Arab memberikan nama kulla amrin jami'in, keseluruhan dalam perkara ini. Maksudnya dalam Al-Fatihah ini orang Arab menyebutkan ini sudah komplit semua gitu. Nah, orang Arab gitu. Amma fatakul limakkatil mukarramah ummul qura.
Nah, seperti ini, seperti dalam Makkahul Mukarramah itu kan disebut Ummul Qura, gitu kan? Karena udah mencakup sebagai seakan-akan Ummul Qura itu Makkah itu Arab Saudi, gitu kan? Nah, seakan-akan seperti itu. Li'annaha ghairu tabi' laha, karena yang semuanya itu yang mengikuti Makkah Mukarramah tadi. Talisan as-sab'u matsani. Talisan as-sab'u matsani. Jadi yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian yang kedua apa? Ummul Kitab. Yang ketiga as-sab'u matsani. Kenapa disebut as-sab'u matsani? Li'annaha sab'u ayat tusna fis shalah. Karena dia itu 7 ayat yang diulang-ulangi sampai 2 kali dalam sholat. Tusna fis sholat. Ai takarrara wa tu'ad. Tukarrara wa tu'ad. Yaitu diulang-ulangi, yakni diulang-ulangi dan dikembalikan lagi. Maksudnya diulang-ulangi bacaannya lagi. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'ah min raka'atis shalah. Maka seorang yang sholat itu membacanya pada setiap rakaat dalam sholat. Laqad ruwiya an jam'i min as-sahabah annahum fassaru qawluhu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani. Di dalam Al-Quran ada walaqad atainaka sab'an minal masani. Surat apa kalau enggak salah? Al-Hajr. Setelah surat Ibrahim apa? Al-Hajr. Surah Al-Hajr. Di dalamnya ada walaqad atainaka sab'an minal masani. Li'anna al-murad bisab'il masani suratul Fatihah. Yang disebut sab'ul masani di sana itu surat Fatihah. Itu para sahabat menafsirkan seperti itu. Waqad dzakara al-alamah at-Tabari fi tafsirihi al-jami' lil ahkamil Qur'an anna li hadhihi surah 12 isman minha asy-syifa. Ini Al-Qurtubi, al-alamah Al-Qurtubi fi tafsirihi dalam tafsirnya al-jami' li ahkamil Qur'an anna li hadha surah 12 ada 12 ism, 12 nama isman. Minha asy-syifa, ada disebut asy-syifa, al-wafiyah, al-kafiyah, al-asas, alhamdu. Jadi Qurtubi menyebut dalam tafsirnya ada 12 nama lain dari surat Al-Fatihah. Asy-syifa, kemudian al-wafiyah, al-kafiyah, al-asas, alhamdu. Di antaranya itu. Ila akhiri ma dzakarahu mimma ruwiya imma bitaufiq min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi apa? Nama lain dari ini Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, yang ketiga Sab'ul Matani. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Jadi di kitab ini nanti kita akan mempelajari ini. Jadi akan disediakan ayat, kemudian makna ijmali, makna secara umumnya, makna ijmali, makna secara umum. Kemudian nanti ada latwaif tafsir, akan dikeletai satu persatu katanya, kata-kata dalam ayat tersebut. Nanti juga di dalam kitab ini dijelaskan juga al-ahkam, ahkam asy-syariah. Jadi dari ayat ini nanti akan mengandung hukum-hukum apa dalam fikih, dalam Islam, seperti itu.
Juga disebutkan al-fadlu, keutamaan. Nah, keutamaan ayat ini. Seperti ditulis di sini, ma warada fi fadli suratil Fatihah. Apa-apa yang datang pada keutamaan surat Al-Fatihah. Awalan, rawal Bukhari fi sahihihi an Ibnu Sa'id Ibni Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta shallaitu. Dulu ada sahabat yang bernama Abi Sa'id Ibni Al-Mu'alla radhiyallahu anhu salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani, kata beliau, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian memanggil beliau padahal sedang dalam salat. Falam ujib hatta shallaitu, maka aku enggak menjawab sama sekali sampai aku selesai salat. Tsumma ataituhu, kemudian aku mendatanginya setelah salat itu. Faqal ma mana'aka an ta'ti, kata Nabi, apa yang melarangmu membuatmu tidak datang kepadaku? Dan tadi dipanggil, tapi enggak datang ke Nabi karena sedang sholat. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli, aku sedang sholat ya Rasulullah. Faqala alam yakulullahi jalla wa ala. Qala Rasul, alam yakulillah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah panggilan Allah dan juga panggilan Rasul. Nah, ini seakan-akan apa? Diberi peringatan. Dia tadi dipanggil tapi enggak menjawab. Dan diberi peringatan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tsumma qala li la'alimannaka suratan hiya a'dhamu surah fil Qur'an. Aku akan mengajarkanmu sebuah surah dalam Al-Quran, dia a'dhamu surah fil Quran, yaitu yang paling besar, yang paling azim di dalam Al-Quran. Qabla an takhruj minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruj faqultu lahu ya Rasulullah alam taqul la'alamannaka suratan hiya a'lamu suwar fil Quran. Kemudian dia bertanya kepada Rasul karena Rasul ingin meninggalkan orang tadi. Dipanggil Rasulullah SAW. Ya Rasul, bukankah kamu akan mengajarkan kepadaku sebuah surat dalam Al-Quran, dan surat itu yang paling azim di dalam Al-Quran? Faqal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi ataituhu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin sampai terakhir itu ya, sab'ul mathani disebutkan Rasulullah SAW a'dhamus suwar fil Qur'an. Jadi yang paling azim di dalam Al-Quran, surah yang paling azim itu Al-Fatihah menurut hadis ini. Yang pertama. Tsaniyan, rawal Imam Ahmad fi Musnadi anna Ubay bin Ka'ab ini juga termasuk mufassir di zaman Rasulullah, para sahabat. Jadi ada Ubay, kemudian ada Ali, ada Ibn Mas'ud, itu di antara para sahabat yang sudah mulai merintis tentang ilmu tafsir. Makanya di kitab-kitab tafsir itu banyak menyebut perkataan-perkataan beliau mereka. Ya, Ibn Mas'ud, Ibn Ali, Umar juga bisa disebut.
Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab ketika itu membacakan kepada Nabi ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Walladzi nafsi biyadi, maksudnya demi Allah itu, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma unzilat fi Taurat, tidak sama sekali turun kepada Taurat, wala fil Injil, di dalam Injil, wala fil Zabur, dalam Zabur, wala fil Furqan mithluha, seperti Al-Fatihah, mithluha, seperti Ummul Quran tadi. Cuma Ummul Quran toh, itu Taurat, Zabur, Injil itu gak kaputi sama Al-Fatihah toh. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dia itu sab'ul masani. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Quran yang azim yang dia itu diturunkan kepadaku. Itu salah satu fadlu suratul Fatihah. Kita masuk di ini, tafsir Al-Isti'adzah. Sudah jam 8. Mungkin sementara ini dulu, karena udah jam 8. Sebagai pengantar, ini insya Allah selanjutnya akan ini, insya Allah sebulan sekali lah, nggak bisa seperti itu. Nah ini udah malam, jadi kita akhiri. Pertama selanjutnya insya Allah tafsir Isti'adzah, kemudian basmalah. Harusnya itu kan Isti'adzah dulu baru basmalah gitu ya. Tapi karena Syekh Ali As-Sabuni ini memandang bahwasanya Al-Fatihah ini adalah awal dari Al-Quran, dia ditaruh di pertama, di tafsir ini pertama. Baru nanti kita masuk di tafsir ayatnya. Ada Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke bawah. Kita tadi baru pengenalan Al-Fatihah itu apa sih gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang tafsir ayatnya, tafsir Al-Fatihah itu sendiri. Mungkin cukup itu dari ana. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.